Ko, melainkan permintaan langsung dari kaisar. Dengan ganjaran akan mengabulkan keinginan Ko jika berhasil melakukannya. 프라이스의 소중함, 그 가치. 아니, 깽판 치고 나간 사람을 왜 또... Saat rapat, Ko yang mendengar Jun ditolak di setiap divisi akhirnya menerima Jun untuk bergabung bersama ke dalam timnya. 최준웅은 다시 콤마. 제가 받을게요. 제가 받겠습니다. Di part 2 kemarin, film berakhir saat Koryon menerima Jun untuk masuk ke dalam timnya. Lim yang mengetahui Jun Wong menjadi rekan satu timnya seolah tak percaya, karena menurutnya kerja di Jumaedung merupakan simbol kesuksesan berkarir di alam baka, tempat yang bisa dimasuki setelah mengalahkan ribuan kandidat. 저런 아무 말을 들으십니까? 옆에 두고 조지려고. Namun dengan santainya, Ko menjawab bahwa alasan ia menerima Jun Wong adalah untuk mengacuhkan hidupnya. 혹시 위기관리팀 사무실입니다. Jun kini dibawa ke kantor manajemen resiko, tempat yang dulunya digunakan oleh unit kejahatan khusus, bagian dari tim pengawal. Tim kejahatan khusus ini bertugas untuk mengawal arwah ke neraka, karena telah berbuat kejahatan selama hidupnya. Namun, sekarang timnya telah bubar sehingga kantornya digunakan oleh mereka. Lim kemudian menjelaskan kode etik malaikat maut di Jumaedung. Pertama, dilarang berpakaian atau berperilaku aneh yang bisa menjatuhkan martabatnya. 사자는 품위를 떨어뜨리는 복장이나 Kedua, Jun mendapatkan KTP baru dengan identitas yang berbeda, dan kini namanya telah berubah menjadi Kim Wong Jun. Bahkan, jika ada keluarga atau teman dekat yang melihatnya, maka mereka akan melihat wajah baru yang telah diberikan. 이승에서 사용할 수 있는 새로운 주민번호와 근데 Ketiga, malaikat maut dilarang menggunakan kekuatannya di depan manusia, ikut campur urusan manusia, atau meninggalkan jejak di dunia fana. Dan bagian terpenting adalah, mulai hari ini, tak ada lagi Choi Jun Wong di dunia fana. 그리고 오늘부로 이승에서의 최준웅은 Jun ingat bahwa hari ini merupakan peringatan kematian sang ayah, kemudian langsung datang ke rumahnya. Dia berjanji setelah bangun dari komanya, dia akan segera kembali pada sang ibu dan adiknya. Setelah keluar dari rumah, Jun mendapat notifikasi bahwa sahabatnya yang bernama Jae-soo terdeteksi akan melakukan bunuh diri dengan aura negatif yang terus meningkat. Sedangkan di kantor, Lim memberitahu Koryon bahwa Jae-soo merupakan pria berusia 29 tahun yang telah belajar selama 3 tahun untuk mengikuti ujian masuk ke Akademi Kepolisian. 최준웅 씨 가장 가까운 어디 갔어? Kemudian cerita pun flashback ke masa lalu Jae-soo yang meminta sepatunya dikembalikan lagi. Kini malah dibully oleh teman-temannya. Jun pun yang masih belum berteman dengan Jae-soo pun mencoba menutup mata dari perundungan itu, karena dia takut jika hal yang sama akan menimpanya. 아 줘. 아 빨리 줘. 돌려줘. Dari hari ke hari, Jae-soo terus berusaha untuk meminta kembali sepatunya, walau dengan wajah bekas pukulan mereka. Lalu suatu hari Jun yang tak sengaja tertabrak hingga menjatuhkan rotinya. Ia pun ikut terpancing marah, dan dari sinilah mereka mulai bersahabat dalam keadaan suka dan duka. 야, 이쯤 하면 됐잖아. 그 신발 좀 고맙다 친구야. Setelah kalah dari perkelahian, mereka pergi ke tempat makan ayam, di mana Jae-soo mengatakan bahwa saat dirinya butuh semangat, maka ayam goreng harus diberikan kepadanya. Kembali ke masa sekarang, Jun yang telah tiba di depan rumah Jae-soo langsung menggedor-gedor pintunya. Namun saat Jae-soo keluar, dia tak mengenalinya, karena kini wajah Jun telah berubah seperti bapak-bapak. 누구요? 올 겁니다. 딱이네. Jun Wong yang tak menyadari wajahnya telah diedit, kini terus menggedor pintunya sehingga Jae-soo melaporkannya pada polisi. 아니, 지금 얼른 가야 돼. Di kantor, Jun Wong ditanya mengenai identitasnya oleh polisi. Namun dia yang masih belum ngeh dengan identitasnya yang telah berubah, sampai akhirnya Lim datang dan meminta maaf. 잊으셨습니까? Tiba di Jumaedung, Jun dimarahi oleh Koryon dan Lim karena telah gagal lagi dalam bertindak. Jae-soo yang diketahui gagal dalam tes pertama ujian masuk akademi, kini hanya berbaring dan tak pernah keluar rumah.
하고 있지 않습니다. 치킨! Lalu, Jun pun ingat tentang ayam goreng yang bisa membangkitkan semangat Jae-soo lagi. Namun, ayam yang bisa membangkitkan semangatnya lagi itu adalah ayam yang pernah Jae-soo dan ayahnya makan saat usianya masih 6 tahun. Lim yang ingat bahwa kunci ingatan telah rusak, kini memberitahu Junwoong bahwa sulit bagi mereka untuk kembali ke ingatan masa lalu Jae-soo. Sehingga mereka mencoba dulu cara lain agar bisa memancing Jae-soo mau keluar rumah. 나오게 하는 게 급선무야. Di percobaan pertama, Koryon dan Lim mengajak Jae-soo untuk berbincang tapi mereka langsung ditolak. Junwoong yang udah tahu rencananya bakal gagal, kemudian menggunakan cara lain, yaitu dengan mengirim pesan singkat pada Jae-soo dengan mengatakan beberapa kalimat, di mana hanya mereka lah yang mengetahuinya. Sehingga Jae-soo pun langsung lari keluar rumah yang ternyata pergi ke rumah sakit tempat tubuh Ju dirawat. Kebetulan di rumah sakit juga ada Jung-gil yang datang untuk membawa arwah perempuan bernama Oh Na-young yang mati akibat kecelakaan. Tapi Na-young memohon pada Jung-gil untuk memberinya dulu kesempatan agar bisa berpamitan. Nah, pas Jung-gil lewat sebuah lorong, tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Jae-soo yang mengira Junwoong telah sadar dari koma karena menerima pesan sebelumnya, kini harus menerima kenyataan bahwa sahabatnya itu masih terbujur kaku di ranjangnya. Dan saat Junwoong mencoba mendekatinya, tiba-tiba tubuh asli dan tubuh barunya ikut bereaksi. Untungnya, Jung-gil datang tepat waktu. 부장 잠시만. Junwoong yang tak terima atas perlakuan Jung-gil kini langsung diberitahu oleh Lim, di mana jika tubuh asli dan tubuh barunya saling berdekatan, itu bisa menimbulkan gangguan sementara, dan itu ada di kontrak kerja Jumaidung. Hanya saja, Jun tak membacanya dengan teliti. 당신의 기억이 랜덤으로 지워질 네 얼굴도 잊어버릴 수 있어. 계약서 안 읽은 사람이 누굽니까? Jae-soo yang tengah mabuk lalu dihampiri lagi oleh Junwoong. Jae-soo meluapkan kekesalannya karena gagal dalam setiap ujian masuk kepolisian. Padahal, dia sudah belajar semaksimal mungkin untuk mempersiapkan segalanya. 나는 안 되는데. Koryon yang melihat energi negatif Jae-soo terus meningkat, akhirnya pergi ke Jumaidung untuk meminjam mobil yang bisa membawanya ke masa lalu. 차를 좀 빌리러 왔어요. 치킨 구하러요. 왜? 이 좋은 술 냅두고 왜 그저? Ayah Jae-soo yang mengalami kebangkrutan kini sering dihubungi pihak asuransi karena telah menunggak iuran bulanannya. Bahkan, Jae-soo yang telah semangat pergi ke sekolah pun kini tak bisa mengikuti sekolah lagi karena SPP-nya terus menunggak. 우리 재수 제일 좋아하는 Hari ini merupakan ulang tahun Jae-soo, sehingga sang ayah menghiburnya dengan mengatakan akan membelikan ayam goreng kesukaannya. 재수 너 돈 벌어서. 근데 아저씨, 내 이름 아니야, 나 진짜 아니야. 난 공부 싫어. 아니 너는 네가 좋아하는 치킨 이름도 모르. Setelah itu mereka pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu Jae-soo. Lagi-lagi, Ajusi ditagih oleh pihak rumah sakit karena biaya perawatan istrinya telah membengkak, namun belum dibayarnya. Tapi Ajusi terus menenangkan sang istri untuk tidak memikirkan biaya rumah sakit. Saat hendak pulang, hujan turun dengan derasnya, dan kaos kaki dagangan ayah Jae-soo pun basah kehujanan. Ditambah lagi saat pulang ke rumah, ayah Jae-soo melihat barang-barangnya sedang dikeluarkan oleh pemilik kontrakan karena tak bisa membayar uang sewanya. Jae-soo yang dibawa ke rumah sakit kemudian disuruh masuk sendiri untuk menemui ibunya. Lim yang melihat energi Jae-soo makin meningkat, terus berlari mengejarnya. 재수 씨! 미쳤어! 가장 행복했을 때 먹었던 그 어리석은 생각하지 마요. Koryon dan Jun yang terus mengikuti mobil ayah Jae-soo mulai paham bahwa saat ini sang ayah sedang berniat bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya pada truk lain. 아저씨! Koryon dan Junwoong mencoba menyelamatkan ayah Jae-soo. Akankah Koryon dan Junwoong berhasil menyelamatkan ayah Jae-soo dari tabrakannya?
주마등이요? 우리 소속이 어디신데? 그러니까 저분이 아이고.